Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menyapa teman pemilih dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia selalu. Selamat datang di podcast Ngebrew, Ngopi Enjoy, berdiskusi penuh wawasan dengan saya, host Bahtiar Ahmad. Telah hadir di tengah kita narasumber dari anggota KPU Kabupaten Banjarnegara. Beliau adalah Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Bapak Akrom Malzun. Sehat Pak Akrom? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Akrom? Alhamdulillah sehat. Mas Bahtiar sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Oke. Sekarang apa nih Pak kesibukannya Pak Akrom? Nah, karena berhubung kita penyelenggara itu sudah selesai gitu ya, di tahapan pemilu maupun pilkada, maka dari itu kita baru berkegiatan ya mungkin silaturahmi ke stakeholder maupun instansi-instansi yang terkait seperti itu. Jadi udah mempersiapkan untuk berikutnya ya Pak ya? Sudah, seperti itu. Jauh-jauh hari? Jauh-jauh hari. Oke. Untuk tema kita pada kali ini yaitu tidak jauh dari data pemilih Pak Akrom. Mungkin Pak Akrom selaku Ketua Divisi mungkin bisa menjelaskan ke teman pemilih kurang lebihnya dan informasi yang disampaikan terkait data pemilih Pak. Oke, terlebihnya saya mau cerita dulu ya. Oke, boleh silakan Pak Akrom. Jadi awal saya masuk atau gabung di KPU Kabupaten Banjarnegara itu, waktu itu saya dilantik sekitar akhir Oktober 2023. Ya. Nah, waktu itu memang kita semua penyelenggara, baik KPU Kabupaten Kota maupun Provinsi maupun RI gitu ya, kita memang semuanya disuruh untuk sprint atau maraton seperti itu. Karena memang waktu itu sudah di tengah tahapan, kalau nggak salah itu penetapan DCT kalau nggak salah seperti itu. Kemudian terkait di divisi saya, perencanaan data dan informasi, waktu itu sudah masuk di tahapan pindah memilih. Jadi waktu itu teman-teman operator, staff waktu itu baru mengeksekusi pindah memilih, ada yang keluar, ada yang masuk seperti itu, sehingga nanti akan diproses untuk pindah memilihnya seperti itu. Kemudian Pak Akrom, pemilu dan pilkada itu tidak lepas dari data pemilih ya Pak? Betul. Pak Akrom bisa mungkin sedikit menyampaikan proses dan juga tahapnya seperti apa Pak? Oke, jadi gini Mas Bahtiar, terkait tahapan pemilu waktu itu kan karena saya memang setelah selesai dilantik, jadi waktu itu tahapan sudah setengah jalan dan waktu itu sedang proses pindah memilih atau DPTB seperti itu. Yang jelas secara umum pemilu itu tidak ada kendala di KPU Kabupaten Banjarnegara atau di Banjarnegara. Nah, saya akan lebih condong menceritakan kejadian-kejadian terkait data pemilih waktu pilkada 2024. Seperti itu. Jadi banyak sekali cerita gitu ya di balik layar gitu ya, seperti itu. Sebelum kita tanggal 27 November itu melakukan pencoblosan pilkada itu, kita banyak sekali tuh tahapan-tahapan yang kita lalui, sehingga yang tadinya mulai dari pantarleh pencocokan data pemilih seperti itu sehingga menjadi DPS, DPSHP, kemudian kita putuskan untuk menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Nah, seperti itu. Jadi memang ya banyak sekali lah kendala-kendala itu kan ya biasa seperti itu, tapi secara keseluruhan kita bisa menyelesaikan tahapan itu. Kalau kendala yang paling sering dijumpai di lapangan apa Pak? Ya itu waktu coklit. Terutama waktu coklit itu sebelum kita rekrutmen untuk petugas pantarlih, karena memang kita harus benar-benar spesifikasi atau orang yang bisa mumpuni, karena coklit itu kan menggunakan aplikasi yang ada di handphone atau coklit itu. Nah, jadi sehingga kita juga memilih SDM-nya juga harus yang bisa mengoperasionalkan aplikasi seperti itu, sehingga nanti ketika pencocokan data pemilih itu lebih mudah dan enak seperti itu. Walaupun sebenarnya kita ada BIMTEK itu 2 kali sampai 3 kali, yang jelas di lapangan banyak sekali dinamika Mas sebenarnya. Jadi waktu itu ada salah satu kakak yang anggota keluarganya itu ada 6 misalnya.
Jadi yang dua ini nggak tahu entah perginya kemana ya. Waktu itu orang tua bilang masih kok, masih ada, masih ada, iya. masih ada. Tapi ternyata Pak, Ya masih ada. Waktu itu memang kita sulit untuk mencari kontaknya, komunikasi gitu loh. Untuk yang bahkan orang tuanya sendiri itu nggak punya nomor WA-nya, nggak punya. Waktu itu orang tua sendiri ya, Pak? Orang tua sendiri. Nah, sehingga kita butuh bantuan ke teman-teman itu pemilih waktu itu di tetangganya, saudara-saudara yang lain. Akhirnya waktu itu petugas Pantarlihnya menemukan tuh salah satu kontaknya yang bersangkutan, kemudian dihubungi. Itu di luar kota Pak ternyata? Di luar kota, seperti itu. Bahkan waktu coklat itu justru malah membuat keluarga itu kembali utuh. Jadi yang tadinya anaknya itu tidak bisa komunikasi. Iya, tidak bisa dikomunikasi. Waktu coklat itu malah justru orang tuanya bisa komunikasi sama anaknya. Seperti itu. Butuh waktu berapa lama Pak untuk coklat total Pak? Kalau coklat itu waktunya 1 bulan. 1 bulan. Satu bulan itu untuk coklat ke seluruh penduduk ya Pak ya? Iya, ke seluruh penduduk. Berarti bisa dibilang kendalanya itu mungkin di daerah yang notabene di bagian atas mungkin ya Pak, karena jarak tentunya, medan juga ya Pak ya. Seperti itu. Nah, terus waktu coklat itu kita juga ada petugas Pantarlih yang memang penyandang disabilitas. Waktu itu di daerah bagian atas gitu ya, perbukitan seperti itu. Dan alhamdulillah teman-teman dengan penyandang disabilitas juga berjalan dengan lancar. Karena memang ya semuanya mensupport gitulah untuk memperlancar kegiatan coklat tersebut. Jadi itu salah satu visi misi KPU untuk istilahnya mengampu untuk Pantarlih yang disabilitas ya Pak ya. Seperti itu. Kemudian Pak begini, kalau kita melihat terkait isu dan juga berita ketika kita mengadakan pemilu maupun pilkada Pak, tidak lepas dari yang namanya Sirekap ya Pak. Kita bisa dibilang kemarin waktu pemilu itu sangat ramai sekali di masyarakat, kabar-kabar atau berita yang kita lihat ya Pak ya. Perjalanannya itu ketika pilkada itu seperti apa Pak, Sirekap itu Pak? Ya sih, memang kita beda sama pemilu gitu ya, waktu pilkada itu ya. Nah, saat pemilu kita perencanaan data dan informasi itu tidak menjadi PIC-nya untuk memegang Sirekap. Tetapi di pilkada kemarin itu PIC-nya memang dipegang oleh divisi perencanaan data dan informasi seperti itu. Dan kebetulan saya waktu itu, dan alhamdulillah setelah banyaknya lika-liku gitu ya, masukan-masukan dari yang lain, maksudnya dari KPU kabupaten kota, kemudian provinsi yang nanti akan disonding ke RI gitu ya, untuk pengolahan data-data ini seperti apa, Sirekapnya itu harus seperti apa sehingga tidak terjadi trouble nantinya. Seperti itu. Waktu itu memang kita ada uji beban 2 kali, bahkan ada yang 3 kali, ada yang 4 kali seperti itu. Nah, terus kemudian perbedaan antara Sirekap pemilu dan pilkada. Kalau di pilkada itu sudah bisa mengakomodir ketika jaringannya itu blind spot. Jadi Sirekap itu bisa digunakan secara offline dan juga online. Seperti berarti itu salah satu Sirekap itu yang pilkada itu mengakomodir untuk ketika di lapangan tidak ada sinyal ya Pak ya? Iya. Terutama kita melihat Banjarnegara kan di bagian atas kan mungkin kalau kita pergi ke sana susah sinyal. Kadang dalam sehari pun itu kita mau berkirim pesan beberapa waktu kemudian baru terkirim ya Pak ya. Tapi alhamdulillah pilkada kemarin waktu hari H gitu ya, tanggal 27 November itu alhamdulillah setelah 2 hari ya. Kurang lebih 2 hari lah, intinya malam itu kita KPU Kabupaten Banjarnegara itu sudah semuanya terunggah di Sirekap webnya seperti itu, karena itu kan dipegang sama KPPS gitu ya. KPPS untuk memegang aplikasi Sirekapnya itu, kemudian didistribusi setelah diunggah itu masuk ke Sirekap web yang nantinya akan dibuat acuan teman-teman ad hoc yaitu PPK yang di kecamatan. Untuk rekapitulasi ya Pak ya? Betul. Seperti itu. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Banjarnegara semuanya berjalan dengan lancar, walaupun sebenarnya ada kondisi di mana titik TPS-nya itu memang ada yang blind spot, tapi blind spot itu nggak melulu blind spot gitu loh, maksudnya gini, ya kadang ada sinyal, kadang nggak ada. Jadi memang ketika momen tertentu dia waktu mau mengirim tidak ada sinyal, mau unggah dokumen, mau ada sinyal, bisa teratasi ya Pak ya? Begitu. Tapi karena memang kita selalu menekankan, udah Banjar itu menurut saya bisa, kita tidak menggunakan yang Sirekap mode offline. Nah caranya gimana? Mereka semua yang ada di dataran tinggi gitu ya, kan sudah bisa menggunakan aplikasi WA gitu kan, bisa Instagram, TikTok itu kan bisa, walaupun sebenarnya kadang ngadat
seperti itu. Akan tetapi waktu hari H, teman-teman KPPS ini yang pegang aplikasi Sirekapnya, ketika mau unggah dokumen itu disiasati dengan dia geser di tempat lain. Maksudnya gini, yang namanya sinyal gitu ya, kadang datang, kadang juga pergi, seperti itu kan. Nah, waktu itu yang penting bisa login, kemudian prosesnya diikuti, kemudian ketika unggah dokumen kok sinyalnya berkurang, geserlah lagi 5 meter seperti itu. Walaupun nanti petugas KPPS ini diikuti sama pengawas TPS, kemudian saksi juga. Yang jelas jangan sampai ada mode offline di Banjarnegara. Dan itu untuk mensiasati ya Pak ya? Ya, betul sekali. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya menggunakan aplikasi Sirekap mode online. Jadi itu istilahnya kalau kita melihat pemilu dan juga pilkada, jadi lebih minim untuk problematikanya ya Pak ya. Istilahnya semakin kesini semakin ada perbaikan ya Pak terkait aplikasi Sirekap ya Pak. Ya, Pak Akram, tadi kan kita udah bicara lumayan panjang lebar. Ya. Untuk istilahnya kita break sejenak Pak, kita nikmati kopi dulu yang telah disediakan. Oh iya, boleh. Ini kopi tadi dari dataran Dieng Pak Akram. Oh betul. Dataran Dieng. Oh memang Dieng terkenalnya kopi memang ya? Iya, di sana tuh ada dataran tinggi yang... Ini Robusta apa Arabica? Ini Arabica Pak. Oh, kalau Arabica cenderung asam, kalau Robusta cenderung pahit Pak. Oh gitu, ya dah. Saya sebut ya Mas. Ngebreu. Pak Akram, jadi kita akan masuk ke pembahasan berikutnya Pak. Ya. Ini banyak sekali pertanyaan dari teman pemilih Pak, ketika bertemu, mungkin Pak Akram juga menemui ya. Ya. Kegiatan KPU pasca pilkada itu apa aja Pak? Oh iya. Nah mungkin dari divisi Pak Akram bisa menyampaikan apa aja sih kegiatan selama ini yang dilaksanakan? Iya, oke. Jadi memang banyak sekali yang mempertanyakan itu. Nah, yang jelas setelah tahapan pemilu dan pilkada ini, apalagi di divisi saya gitu ya, perencanaan data dan informasi, kita ada yang namanya PDPB, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, itu juga kita harus kolaborasi itu, biar kerja-kerja kita itu juga mulus, berjalan lancar, semuanya butuh dukungan atau support. Yang salah satunya adalah Dinduk Capil, seperti itu. Itu pihak yang diajak kerjasama ya Pak ya? Iya, seperti itu. Jadi PDPB kemarin alhamdulillah KPU Kabupaten Banjarnegara mendapat support dari Capil dan juga difasilitasi oleh pemerintah daerah yang waktu itu Capil mengeksekusi data pemilih yang meninggal dunia atau kita TMS waktu pilkada kemarin. Nah, sehingga ketika sudah di TMS gitu ya secara de jure, kalau waktu itu kan kita melalui petugas Pantarlih itu kan kita TMS menggunakan surat keterangan dari desa maupun kelurahan yang sudah meninggal. Maka dari itu dengan data itu kita bisa men-TMS-kan. Tapi kalau data dari Capil kok tidak di TMS, karena data kependudukan itu kan ketika di TMS harus ada akte kematian. Nah, maka dari itu pihak Capil itu meminta istilahnya data kematian itu yang pilkada kemarin itu dieksekusi untuk dibuatkan akte kematian. Nah, walaupun sebenarnya itu juga banyak dinamika sebenarnya Mas untuk mengeksekusi data yang meninggal itu. Jadi ternyata warga masyarakat itu kenapa toh orang itu nggak mau gitu ya, nggak mau untuk langsung otomatis dibuatkan akte kematian. Ternyata setelah kita telusuri gitu ya, setelah kita bahas dengan Capil kemudian Dinsos juga, ternyata ada kaitannya dengan penerima manfaat atau bantuan. Oh, oke. Jadi ketika dia itu dibuatkan akte kematian, otomatis berhenti ya Pak ya? Iya, otomatis berhenti. Jadi bahkan walaupun secara undang-undang yang terbaru di Capil gitu ya, yang ketika ada anggota keluarga yang meninggal, RT RW sekitar itu bisa melaporkan itu untuk dibuatkan akte kematian. Sebagai dasar itu ya Pak? Iya, H+30. Seperti itu. Nah, tapi ketika dilakukan seperti itu, malah ini loh, Bu, sudah ada akte kematian, sehingga ini sudah diupdate untuk kakaknya, seperti itu. Malah marah yang bersangkutan karena merasa gitu ya. Iya, karena merasa nanti tidak akan mendapat manfaat atau bantuan seperti itu. Nah, terus kemudian kita koordinasi dengan Capil, kemudian ada Dinsos juga. Ternyata mudah, sebenarnya mudah.
Jadi yang namanya penerima manfaat itu ada yang namanya pengurus. Oke. Dalam satu KK itu, ketika kepala keluarga umpama yang sekaligus pengurus penerima manfaat itu sudah meninggal, ketika dibuatkan akte kematian, otomatis pengurusnya ini bisa diinput lagi ibu atau anak yang usianya di atas 17 tahun. Oke. Seperti itu. Jadi sebenarnya mudah. Jadi nggak perlu takut lah teman-teman pemilih itu yang mungkin ada salah satu anggota yang meninggal itu. Nggak usah takut kalau yang sudah menerima manfaat ya tetap menerima manfaat. Cuman diupdate lagi. Iya, oke. Seperti itu. Itu berapa lama Pak jangka waktunya? Sebenarnya cepat. Kalau ketika ada salah satu anggota yang meninggal dunia langsung dilaporkan untuk dibuatkan akta kematian, langsung dilaporkan ke Dinsos. Ya. Seperti Jadi itu ini, otomatis atau yang di desa itu kan ada yang namanya PKH. PKH. Ini Ya, terintegrasi ya Pak ya antara betul sekali. KPU, Dinsos dan juga Dukcapil ya Pak ya. Ya, betul. Jadi ya walaupun sebenarnya kita nggak langsung bersinggungan sama Dinsos gitu ya, itu kan termasuk kerja-kerja teman-teman gitu. Tapi secara nggak langsung itu membantu pekerjaan ya Pak ya. Ya, Oke. seperti itu. Tujuannya sebenarnya apa Pak PPDB ini Pak? Sebenarnya untuk menjaga data-data pemilih ini, jadi terupdate karena kita itu di KPU Kabupaten Kota setiap 3 bulan sekali atau triwulan itu melakukan pleno terhadap PDPB itu. Jadi sehingga yang keluar dari kabupaten atau masuk terus meninggal kemudian TNI Polri yang alih status itu juga kita update dan kita plenokan setiap 3 bulan sekali. Seperti itu. Berarti itu semacam kita menjaga data kita itu tetap utuh ya Pak ya? Iya, betul. Jadi ketika nanti kita akan melaksanakan pemilu ke depannya, kita sudah tidak bingung untuk menyelaraskan data ya Pak? Iya, betul sekali. Terus ini tambahan Mas Bahtiar. Jadi kemarin sempat ada pertanyaan gitu ya, KPU terkait data pemilih gitu kan. Nah sekarang ini dikelola dengan baik. Toh nantinya akan ketika tahapan mulai di 2027 ya kemungkinan ya. Itu kan data pemilih langsung dari Kemendagri, turunan dari Kemendagri seperti itu. Nanti apakah berguna untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tadi gitu kan. Yang jelas menurut saya jelas berguna karena kita memang acuannya terutama yang meninggal dunia karena memang Capil ini langsung mengeksekusi untuk dibuatkan akta kematian. Sehingga secara de jure itu otomatis karena Kemendagri itu juga dari Capil-Capil ini ya. Nah dijadikan satu sehingga ketika ini sudah di TMS-kan dari Capil setempat maka Kemendagri juga sudah tidak ada datanya sehingga kerja-kerja kita sudah mulai ringan tuh ke depannya di proses pilkada yang selanjutnya. Gitu. Jadi bisa dibilang ini untuk menyicil pekerjaan berikutnya ya Pak? Iya, betul. Tapi udah ancang-ancang dulu. Iya, ancang-ancang dulu. Ibarat kalau kita mesin tuh pemanasan dulu Pak, biar nggak kaget. Iya. Seperti itu. Solar Ya. Masih diesel. Sekarang udah masukinnya ke mesin, bukan diesel lagi Pak, listrik sekarang. Iya. Seperti itu ya. Mungkin begini Pak Krom, setelah tadi Pak Krom sampaikan dari sekian banyak, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan kepada teman pemilih terkait pemutakhiran data Pak. Seperti itu. Baik, bagi warga masyarakat yang ada di Kabupaten Banjarnegara, kami selaku penyelenggara di KPU Kabupaten Banjarnegara menghimbau masyarakat agar segera update data kependudukan karena kita baru memasuki kegiatan PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Mungkin barangkali teman-teman ada yang tetangganya mungkin ada yang meninggal dunia, ada yang pindah keluar ataupun pindah masuk. Bahkan alih status menjadi TNI Polri ataupun pensiunan seperti itu sehingga kita dapat dengan cepat mengupdate data itu menjadi data pemilih yang sesuai dengan kependudukan teman-teman sekalian. Oh ya, satu lagi Mas Bahtiar, buat teman-teman atau adik-adik yang belum 17 tahun tapi sudah menikah atau sudah pernah menikah, itu juga harap dilaporkan ke kami, KPU Kabupaten Banjarnegara, supaya kita update datanya untuk data pemilih kita. Seperti itu. Kemudian yang sudah genap 17 tahun dan belum melakukan perekaman, silahkan perekaman bisa di kantor Capil maupun di kecamatan masing-masing. Itu aja Mas Bahtiar. Pak Krom, terima kasih sama-sama atas waktu dan juga sharing pada teman pemilih. Siap. Oke. Teman pemilih, jangan lupa untuk mengikuti update di sosial media kami. Sampai jumpa di Ngebrew berikutnya. Pak Krom, kita habiskan. Oke, siap.